Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Suwardi, NIM 1932000012 dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait tentang pokok-pokok materi dari sosiologi agama itu. Jelaskan tentang sedikit sosiologi. Sosiologi itu mempelajari pola hubungan antara manusia secara individu maupun kelompok, seperti nilai dan norma serta kebiasaan yang dianut oleh manusia dalam kehidupan sosialnya. Dan menurut Sarjono Soekanto mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang memutuskan perhatiannya pada segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat itu sendiri. Pun objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut pandang hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Dan menurut Selo Somarjan bahwa masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Dan adapun sosiologi dan sosiologi agama, yaitu sosiologi itu turut memberikan penjelasan penting terkait tentang fenomena keberagaman masyarakat. Dan sosiologi agama itu sendiri membicarakan masalah-masalah kepercayaan agama dan perilaku keagamaan masyarakat terhadap eksistensi yang sakral. Sosiologi agama itu sendiri munculnya kajian sosiologi agama ya saat pertama itu minat kepada fenomena agama sudah mulai tumbuh sekitar pertengahan abad ke-19 oleh sejumlah sarjana barat. Yang kedua itu permulaan munculnya narasi-narasi sosiologi agama yang lebih ilmiah baru muncul beberapa dekade kemudian sekitar tahun 1900. Yang ketiga itu agama memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan seperti keluarga, masyarakat, ekonomi, dan politik. Adapun perubahan politis yaitu ada dua, itu revolusi industri lalu ke perkembangan sains dan ilmu pengetahuan. Adapun tiga tahap hukum teori Auguste Comte, yaitu tahap pertama teologis. Tahap ini merupakan periode terlama dalam sejarah karena awal mula perkembangan akal budi memakai gagasan keagamaan yang belum adanya penguasaan atas makhluk lain. Tahap ini pun dibagi menjadi 3 periode. Tahap pertama yaitu tahap fetisme. uh, peri, periode periode kedua yaitu politisme. Yang ketiga itu periode monotisme. Yang tahap kedua yaitu tahap metafisik. Tahap ini transisi dari teologi ke tahap positif, di mana segala gejala sosial terhadap kekuatan yang dapat terungkapkan ditemukan dengan akal budi. Namun di sini belum adanya verifikasi. Dan tahap yang ketiga itu tahap positif. Di tahap ini gejala alam dijelaskan secara empiris namun tidak mutlak, tapi pengetahuan dapat berubah dan mengalami perbaikan seiring intelektual manusia hingga dapat diterapkan dan dimanfaatkan. Akal budi itu penting, tapi harus berdasarkan data empiris agar memperoleh hukum-hukum yang baru. Kajian sosiologi agama secara material, pokok kajian sosiologi agama adalah manusia sebagai makhluk sosial, bagian dari masyarakat, dan agama sebagai salah satu unsur penting dalam bentuk realitas sosial. Adapun formalnya itu sosiologi agama tidak hanya melihat bagaimana bekerjanya norma-norma agama dalam masyarakat, tetapi juga kesadaran kohesif kelompok religius yang mempunyai pola sosial tersendiri. Adapun metode pendekatannya itu ada mikro dan makro.
sosiologi agama itu sendiri, yang pertama itu struktur fungsionalisme, yaitu selalu melihat sisi baik dari agama itu sendiri. Yang kedua, konflik yaitu pertentangan antara dua belah pihak, seperti Palestina dan Israel. Yang ketiga itu interaksionalisme simbolik, yaitu menganalisis tindakan manusia dalam kaitannya dengan simbol-simbol yang ada. Saya menjelaskan sedikit tentang politik identitas. Menurut Harap 2014 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan politik identitas adalah tindakan politisi yang mengedepankan kepentingan anggota kelompok yang memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasis etnis, ras, gender, uh, atau agama. Salah satu politik identitas yang paling menonjol di Indonesia adalah politik identitas agama. Dalam konteks politik di Indonesia, identitas agama yang dijadikan sebagai kekuatan politik seringkali dimunculkan oleh kelompok agama mayoritas, bukan oleh kelompok agama minoritas. Dan menurut Abdillah 2002, politik identitas itu politik yang dasar utama di kajian yang dilakukan untuk merangkul kesamaan atas dasar persamaan tertentu, baik persamaan agama, etnis, dan juga persamaan dalam jenis kelamin. Namun demikian, terlepas dari apakah identitas politik agama itu dimunculkan oleh kelompok agama mayoritas ataupun minoritas, praktik politik identitas agama sebagai kekuatan politik ini lebih menunjukkan betapa masih primitifnya bangsa ini dalam berdemokrasi. Contoh nyata itu politik identitas agama di Indonesia. Yang lainnya adalah agama dijadikan sebagai instrumen politik oleh elit politik untuk memperoleh kekuasaan dalam pemilu. Elit politik yang berusaha meraih kemenangan dalam pemilu memanfaatkan agama kelompoknya untuk mengambil simpati masyarakat guna memperoleh suara mayoritas untuk mendapatkan suara itu dengan menggunakan agama. Mungkin segitu dari penjelasan saya terkait dengan sosiologi agama itu sendiri. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.